Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 3 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam akan dibacakan oleh Saudari Fani Sijabat. Kepada Saudari Fani, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita pada tanggal 3 Agustus berjudul penulis dipengaruhi oleh aspek-aspek yang berbeda. Ayat tema diambil dari 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sebagaimana disajikan melalui berbagai individu dalam Alkitab, kebenaran diungkapkan dalam berbagai aspeknya. Seorang penulis lebih terkesan dengan satu fase subjek. Ia menangkap poin-poin yang selaras dengan pengalamannya atau dengan daya persepsi dan apresiasinya. Penulis lain menangkap fase yang berbeda. Dan masing-masing di bawah bimbingan Roh Kudus menyajikan apa yang paling berkesan dalam pikirannya sendiri. Aspek kebenaran yang berbeda-beda dalam diri masing-masing, tetapi harmoni yang sempurna di antara semuanya. Dan kebenaran-kebenaran yang diungkapkan itu bersatu untuk membentuk suatu kesatuan yang sempurna yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam segala keadaan dan pengalaman hidup. Allah berkenan menyampaikan kebenarannya kepada dunia melalui perantaran manusia, dan Dia sendiri melalui Roh Kudus-Nya telah membuat manusia memenuhi syarat dan memampukan mereka untuk melakukan pekerjaan ini. Dia membimbing pikiran dalam memilih apa yang akan diucapkan dan ditulis. Harta karun itu dipercayakan kepada bejana-bejana tanah liat, namun tetap saja berasal dari surga. Kesaksian itu disampaikan melalui ungkapan bahasa manusia yang tidak sempurna, namun itu adalah kesaksian Allah dan anak Allah yang taat dan percaya melihat di dalamnya kemuliaan kuasa ilahi, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam firman-Nya Allah telah mempercayakan kepada manusia pengetahuan yang diperlukan untuk keselamatan. Kitab suci harus diterima sebagai wahyu kehendak-Nya yang berkuasa dan sempurna. Kitab suci adalah standar karakter, pewahyu doktrin, dan ujian pengalaman. Setiap tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16
dan 17 diambil dari The Great Controversy halaman 6 dan 7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Fani. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam ini masih ada hubungannya dengan renungan 2 malam terakhir. Kembali untuk membuka wawasan pemikiran kita dalam mempelajari Alkitab, perlu kita ketahui bahwa para penulis dipengaruhi oleh aspek-aspek atau sudut pandang yang berbeda, sebagaimana judul renungan malam ini. Meskipun mereka menyoroti aspek-aspek yang berbeda, hasil tulisan mereka tetap sejalan atau harmonis dan saling melengkapi. Mengapa? Karena Roh Kudus memastikan keserasian di antara semua tulisan tersebut. Kita akan mempelajari beberapa contoh aspek-aspek atau sudut pandang yang berbeda tersebut, yang kadang-kadang sepertinya bertentangan. Dan saya akan sajikan dalam bentuk tabel. Namun sebelumnya kita akan baca ayat Alkitab yang memberikan gambaran bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diterima sepenuhnya sebagai pedoman hidup kita. Raja Daud berkata di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah seperti pelita yang menerangi jalan di dalam kegelapan. Selanjutnya, Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 berkata, dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Firman Allah seperti pelita yang bercahaya yang menerangi hati kita yang gelap. Renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 224, paragraf 2 berkata, sebagaimana disajikan melalui berbagai individu dalam Alkitab, kebenaran diungkapkan dalam beragam aspeknya. Seorang penulis lebih terkesan dengan satu fase subjek. Ia menangkap poin-poin yang selaras dengan pengalamannya atau dengan daya persepsi dan apresiasinya. Penulis lain menangkap fase yang berbeda dan masing-masing di bawah bimbingan Roh Kudus menyajikan apa yang paling berkesan dalam pikirannya sendiri. Aspek kebenaran yang berbeda dalam diri masing-masing, tetapi harmoni yang sempurna di antara semuanya. Dan kebenaran-kebenaran yang diungkapkan itu bersatu untuk membentuk suatu kesatuan yang sempurna yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam segala keadaan dan pengalaman hidup. Para penulis Alkitab memiliki pendekatan dalam menulis yang menghasilkan perbedaan dalam fokus dan gaya. Contohnya adalah perbedaan dalam penekanan pada kasih, keadilan, atau kuasa Allah, serta perbedaan dalam cara mereka menyajikan kisah dan ajaran. Berikut adalah beberapa contoh perbedaan fase subjek yang dapat dilihat dari sudut pandang para penulis Alkitab. Kita lihat Yohanes, Paulus, dan Musa. Aspek yang mereka munculkan di dalam ayat Alkitab adalah Yohanes 3 ayat 16, sebagaimana ayat yang sudah biasa kita ketahui. Kemudian Paulus dalam Roma 1 ayat 18 dan Musa di dalam Keluaran 14 ayat 21. Kita bisa baca sendiri-sendiri. Ciri khasnya bahwa Yohanes membahasakan dengan mendalam dan reflektif dan makna rohani yang ada di dalam ayat tersebut. Kemudian Paulus memberikan ciri khas argumentatif atau pendapat teologis, struktur logika yang kuat. Dan Musa, ciri khasnya adalah menyampaikan peristiwa di dalam tulisannya berbentuk narasi ataupun naratif atau rangkaian peristiwa. Penekanannya, Yohanes menekankan kasih Allah, Paulus menekankan keadilan dan penghukuman ilahi, Musa menekankan kuasa Allah.
apa subjek atau pokok bahasan yang mereka bahas di dalam tulisan mereka masing-masing, Yohanes menunjukkan bahwa inti dari misi Yesus adalah kasih Allah kepada manusia. Paulus menegaskan bahwa kasih Allah tidak meniadakan keadilannya. Sedangkan Musa menekankan subjek Allah adalah penyelamat yang kuat, berdaulat atas alam. Kemudian kita lihat bahwa masing-masing juga penulis memfokuskan pada fokus kristologis tiap Injil atau berfokus kepada Yesus Kristus. Sebagai contoh, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita lihat aspeknya adalah penulis Matius adalah seorang pemungut cukai dan rasul, Markus adalah murid Petrus, Lukas adalah dokter, rekan Paulus, sedangkan Yohanes adalah rasul, murid yang dikasihi oleh Yesus. Sasaran mereka juga berbeda. Matius menyasar orang Yahudi, Markus menyasar orang Roma atau non-Yahudi, Lukas orang Yunani, dan Yohanes orang Kristen umum untuk memperkuat iman. Demikian juga gaya penulisan. Matius terstruktur gaya penulisannya, banyak kutipan perjanjian lama. Markus singkat, langsung, penuh aksi. Lukas naratif, detail, ataupun historis dan psikologis. Artinya detail secara rinci. Kemudian Yohanes meditatif, simbolik, dan teologis. Kemudian aspek Yesus ditekankan di dalam Matius sebagai Raja dan Mesias, anak Daud. Markus, hamba yang menderita. Lukas, anak manusia, penyelamat dunia. Kemudian Yohanes menekankan bahwa Yesus adalah anak Allah, firman yang menjadi manusia. Tujuan penulisan mereka juga berbeda-beda, menunjukkan bahwa Yesus menggenapi nubuatan. Kemudian Markus menunjukkan kuasa dan tindakan Yesus. Lukas memberi gambaran menyeluruh dan historis. Kemudian Yohanes menumbuhkan iman akan Yesus sebagai Tuhan. Walaupun berbeda-beda dalam fokus kepada Yesus Kristus, namun semuanya memiliki gagasan ataupun maksud yang sama. Contoh lainnya adalah aspek silsilah daripada Yesus. Matius dari Abraham ke Yesus, Markus tidak dicantumkan, sedangkan Lukas dari Adam ke Yesus, dan Yohanes tidak mencantumkan silsilah. Kemudian berikutnya, dan kita bisa nanti baca di rumah. Selanjutnya kita lihat bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Matius berfokus kepada Yesus adalah sebagai Mesias Raja Yahudi. Kita lihat ayatnya di dalam Matius 2 ayat 2, di manakah dia Raja orang Yahudi itu. Markus berfokus kepada Yesus adalah hamba Allah yang penuh kuasa, sebagaimana di dalam Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya. Demikian juga Lukas, Yesus difokuskan sebagai manusia yang sempurna, penyelamat semua. Dan Lukas 19 ayat 10 berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yohanes fokusnya adalah bahwa Yesus adalah anak Allah, sumber hidup kekal. Sebagaimana Yohanes 20 ayat 31. Supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Contoh di dalam Alkitab yang sepertinya bertentangan antara Paulus dengan Yakobus di dalam tulisannya. Mari kita lihat. Kita lihat aspeknya bahwa Paulus adalah seorang rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, kebanyakan orang Yunani atau Romawi. Yakobus adalah pemimpin jemaat di Yerusalem, menulis kepada orang-orang Yahudi Kristen. Fokus teologisnya adalah pembenaran oleh iman, menekankan kasih karunia Allah dan bukan usaha manusia. Sedangkan Yakobus, iman yang menghasilkan perbuatan, menekankan bahwa iman sejati harus tampak dalam tindakan. Ayat Alkitab sebagai perbandingan dalam Roma 3:28 Paulus berkata, sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Yakobus 2:26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tujuan penulisan, Paulus meluruskan pemahaman tentang hukum, anugerah, dan keselamatan, terutama untuk non-Yahudi. Sedangkan Yakobus menegur jemaat yang hidup tidak sesuai dengan pengakuan iman mereka.
Sebagai ilustrasinya, hukum Taurat sebagai cermin, Abraham dibenarkan karena percaya dalam Roma 4 ayat 2, Yakobus, Abraham dibenarkan oleh tindakan ketika mempersembahkan Ishak, sebagaimana Yakobus 2 ayat 21. Dan kita lihat apa kesimpulan daripada ayat-ayat tersebut yang diungkapkan oleh Paulus dan Yakobus. Injil, keselamatan sama dengan iman, anugerah, keselamatan, perbuatan. Yakobus menekankan iman harus tampak dalam perbuatan. Lawan utama mereka adalah orang-orang yang legalistis yang mengandalkan hukum Taurat. Sedangkan Yakobus mempunyai lawan iman palsu yang tidak menghasilkan perubahan hidup. Bagaimana keterkaitan keduanya? Yang pertama, Paulus menolong orang yang tertekan oleh tuntutan hukum atau agama. Sedangkan Yakobus menegur orang yang merasa aman dalam iman, tapi hidup tidak berubah. Bentuk ekspresi yang berbeda digunakan oleh penulis yang berbeda. Dan ketika beberapa penulis menyajikan suatu pokok bahasan dalam berbagai aspek dan hubungan, mungkin tampak bagi pembaca yang dangkal, ceroboh atau berprasangka, terdapat perbedaan atau kontradiksi. Sementara pembaca yang bijaksana dan hikmat dengan wawasan yang lebih jernih menemukan keselarasan yang mendasarinya. Sebab para penulis menuliskan dalam Alkitab dengan ilham dari Allah. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kiranya renungan malam ini membawa wawasan kita lebih luas di dalam mempelajari Alkitab, dan mari kita dengan tekun, dengan doa yang sungguh-sungguh mempelajari Alkitab kita masing-masing. Sebab walaupun ditulis oleh manusia, semuanya diilhami oleh Allah. Sehingga dituliskan sesuai dengan maksud-maksud daripada Allah sendiri. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Walaupun penulis Alkitab berbeda-beda dengan gaya penulisan dan gagasan yang berbeda-beda, namun kata-kata dalam Alkitab dan pikiran yang mereka tuliskan sesuai dengan gaya bahasa dan keadaan mereka. Roh Allah menuntun pikiran mereka. Pikiran dan kehendak mereka dipadukan dengan pikiran dan kehendak Allah. Dengan demikian, tulisan tersebut merupakan firman Allah, yaitu Alkitab. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon karuniakan Roh Kudus, Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dibimbing untuk mempelajari firman-Mu. Dan dari hari ke hari, karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Bapa, yang adalah juga karakter Yesus Kristus. Biarlah kami dapat mengajarkan firman Allah yang benar kepada sesama kami, dan banyak jiwa yang datang dan bertobat. Banyak kelemahan dan dosa kami ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.